Halo Tribuners, salam jumpa di spesial. Nah, berarti kan indikator suksesnya pemilu ini ada pada partisipasi masyarakat, Pak. Ya. Nah, tapi kalau kita mau melihat lagi, Pak, ini ada kalau kita melihat data yang tribunambon.com temukan, tingkat partisipasi pemilih di Kota Ambon itu sangat rendah sekali. Itu pada pemilu 2014 dan juga 2017 itu hanya berkisar di 67% sampai dengan 70%, Pak. Ya. Nah, terkait dengan data ini, bagaimana KPU Ambon menyikapinya? Iya, itu data terakhir di 2014 dan 2017. Nah, kami atas dasar itu juga kami secara internal melakukan evaluasi, dan di pemilu 2019 terakhir kemarin, alhamdulillah kita sudah ada di angka 80% untuk pemilihan DPRD-nya, dan untuk pemilihan presidennya kita ada di angka 81% partisipasi publiknya. Oke, berarti artinya sudah meningkat? Meningkat. Oke. Nah, Pak, kalau untuk 2024 sendiri, pemilu 2024, kemudian pilkada nanti, ini apakah KPU juga sudah memasang target untuk partisipasi masyarakat? Tentu secara nasional KPU pasti melaksanakan setiap momentum tahapan itu punya target ya, angka tingkat partisipasi dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah. Nah, karena hari ini tahapan persiapan kita juga baru akan dimulai di akhir bulan ini, dengan tahapan verifikasi parpol, dan nanti endingnya sampai di 2019 bulan Februari. Nah, tentu KPU Pusat, KPU RI juga akan menentukan tingkat partisipasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah yang harus dicapai oleh masing-masing perangkatnya, baik di tingkat provinsi sampai ke kabupaten kota. Nah, tentu ada target yang ditargetkan, tapi secara kelembagaan belum diumumkan atau belum ditentukan, tapi target-target kami di internal masing-masing wilayah itu sudah kita tentukan berdasarkan problem dan kemudian permasalahan yang dihadapi di masing-masing daerah. Jadi berapa target untuk tahun 2024? Ya, kalau terakhir di 2019 kita bisa ada di angka 80%, minimal kita bisa bertahan di angka itu atau lebih dari itu. Oke. Nah, kalau dari KPU Ambon sendiri, apakah dari target itu yakin juga bisa tercapai seperti tahun 2019 kemarin, bukan malah turun seperti tahun 2014 lalu 2017? Mudah-mudahan tidak turun ya, mudah-mudahan tidak turun. Tapi mengkaji berkaitan dengan hal itu kan banyak aspek yang akan kita bahas di dalamnya. Salah satunya adalah berkaitan dengan tentu adalah data pemilih. Nah, data pemilih hari ini update terakhir kita mengalami pergeseran, ada kenaikan jumlah pemilih, tentu ada kenaikan juga pada jumlah penduduk karena Ambon merupakan ibu kota provinsi, maka data pemilih adalah ruh daripada kita KPU melaksanakan proses validasi dan penentuan data pemilih yang kita harapkan bisa ada pada harapan terbaik lah. Kita ada di harapan terbaik, sehingga kita harapkan seluruh masyarakat juga bisa masuk, dan yang memiliki hak bisa melaksanakan haknya sesuai amanat undang-undang. Dan tentu selain data pemilih adalah bagaimana proses pendidikan pemilih maupun sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan stakeholder lainnya itu penting untuk terus digencarkan ya. Sehingga tentu bentuk-bentuk kegiatan pendidikan pemilih itu tidak hanya, harapan kami tidak hanya menjadi beban daripada penyelenggara, tapi harapan kami juga menjadi tanggung jawab dan beban dari semua stakeholder yang berkepentingan di dalam momentum ini. Berarti KPU dari sekarang ini sudah mulai melakukan kegiatan hal-hal untuk supaya bisa menarik partisipasi masyarakat untuk pemilu 2024 nanti? Iya, sudah ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan.
Oke. Kegiatan apa saja sih Pak yang dilaksanakan KPU Ambon untuk meningkatkan partisipasi masyarakat? Eh, Pada beberapa waktu lalu ada program namanya Desa Peduli Pemilu, pemilihan DP3. Kita menentukan salah satu desa sebagai desa yang akan dijadikan semacam desa yang bekerja sama dengan atau contoh yang dipakai oleh KPU, namanya Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Kemudian selain itu KPU juga banyak melakukan kegiatan Zoom meeting berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seminar, kegiatan diskusi, dan beberapa kelas dibuka dengan banyak elemen baik di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk dengan perguruan tinggi. Sehingga harapan kita adalah ini menjadi ancang-ancang memasuki tahapan-tahapan pemilu di waktu-waktu ke depan nanti. Oke, memang paling gencar di Zoom meeting juga. Iya. Itu tadi ada Zoom meeting dengan perguruan tinggi, kemudian juga dengan komponen-komponen lainnya. Ini apa Pak? Perguruan tinggi ini apakah hanya dosen saja yang dilibatkan, apa mahasiswanya juga ikut dilibatkan atau gimana? Iya, semua kalangan nih. Semua kalangan. Biasanya ada dengan dosen, ada juga dengan mahasiswa, kemudian juga dengan OKP, dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, dan itu berbeda-beda ya. Artinya masing-masing daerah memiliki inovasi dan kemudian gambaran kegiatan yang dibentuk dengan inisiatif masing-masing hari ini. Nah, karena yang terprogram, yang masuk dalam tahapan program jadwal pelaksanaan pemilu itu kan kita ketahui bersama sampai hari ini kan baru akan dimulai. Nah, KPU di pusat juga sudah mengeluarkan PKPU tentang tahapan program dan jadwal, tapi beberapa peraturan KPU yang lainnya sedang disiapkan untuk dikeluarkan, sehingga kita juga masih dalam proses perencanaan penganggaran di tingkat pusat, sehingga semua itu menunggu dipastikan baru kita bisa melaksanakan seluruh program yang memang sudah ada. Jadi kalau yang kita laksanakan di masing-masing daerah ini adalah bentuk inovasi dan kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing daerah, tidak secara serentak. Iya. Oke, berarti Pak nanti sudah ada kegiatan, ada strategi yang sudah disiapkan KPU nanti untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, tapi masih menunggu anggaran dulu. Iya, karena bukan anggaran saja. Selain anggaran kan tentu peraturan KPU yang menjadi dasar kita melaksanakan seluruh tahapan ini itu juga sedang disiapkan. Kemudian berkaitan dengan penguatan kelembagaan di internal KPU juga sedang dilaksanakan, sehingga KPU sebagai lembaga penyelenggara ini benar-benar siap ketika melaksanakan tahapan-tahapan nanti. Tapi Pak, berarti kalau misalnya itu sudah kegiatan tadi yang Pak sudah bilang ada kampung pemilu, desa pemilu, lalu ada sosialisasi juga lewat Zoom dan sebagainya. Selain itu ada strategi apa lagi yang akan dilakukan KPI nantinya kalau anggaran sudah cair atau kalau memang sudah sesuai dengan jadwal yang sudah dikeluarkan oleh KPU pusat? Biasanya kita kegiatan sosialisasi itu pasti ada, tetap ada di setiap tahapan ya. Dan bentuk sosialisasi itu biasanya banyak, karena ini berkaitan dengan tema besarnya adalah pendidikan pemilih, sehingga biasanya ada kegiatan yang kita bagi dalam beberapa segmen pemilih atau sasarannya. Nah, biasanya ada berkaitan dengan pemilih pemula, kemudian berkaitan dengan pemilih perempuan tersendiri, kemudian ada dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kemudian juga dengan teman-teman mahasiswa, dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, OKP, dan lain-lain. Jadi dalam model sosialisasi juga segmen pendidikan pemilih itu kita bagi.
karena tentu materi dan model sosialisasinya akan menyesuaikan dengan segmen-segmen tadi. Oke. Nah, Pak Ambon ini kan ada 5 kecamatan. Iya. Lumayan lah, kalau memang kalau mau dibilang kecil ya dibanding dengan yang di luar, tapi agak lumayan besar dan untuk dijangkau oleh KPU Ambon sendiri. Lalu Pak, fasilitas informasi apa saja nanti yang akan diberikan oleh KPU untuk menjangkau semua masyarakat yang ada di Kota Ambon supaya mereka tahu nih soal pendidikan pemilu itu, kemudian tahapan-tahapan nanti saat pencoblosan, apalagi kan nanti di 2024 ini bukan cuma satu saja pemilihan. Ini mulai ada pemilihan presiden ada, lalu kemudian wali kota, belum lagi DPRD Kota Ambon. Ini tentunya masyarakat akan bingung kan. Jadi apa yang akan nanti disiapkan KPU untuk memfasilitasi masyarakat supaya mereka bisa paham betul, oh nanti pemilu 2024 ini kayak gimana? Iya. Jadi karena kita saat ini sudah ada di dunia yang serba bermain dengan media sosial dan lain-lain, tentu KPU juga tidak ingin tergilas oleh waktu. Nah, makanya di KPU hari ini media sosial kita bisa teman-teman lihat, baik website, Instagram maupun Facebooknya KPU itu tiap hari kita update berkaitan dengan berita dan informasi terkait perkembangan pemilu, juga kegiatan-kegiatan di KPU. Nah, selain itu semua sistem kerja di KPU saat ini berbasis IT, sehingga sudah ada sistem-sistem yang dipersiapkan masing-masing untuk kegiatan-kegiatan tadi, sehingga stakeholder sudah bisa mengakses lewat sistem, kemudian lewat media-media sosial, dan kemudian ya teman-teman di media pun hari ini, kalau zaman dulu saya ingat model sosialisasi kita kan konvensional, misalkan spanduk, baliho dan lain-lain itu masih tetap ada. Nah, tapi kita menyadari bahwa itu tidak menjangkau seluruh orang, maka kita ketahui bahwa saat ini kan apalagi di Kota Ambon ya rata-rata sudah menggunakan gadget lah, HP gadget lah, sehingga ya tadi harapan kita media-media sosial ini bisa maksimal diakses oleh masyarakat. Dan saya kira selain dengan model sosialisasi konvensional, informasi yang disebar lewat media sosial dan kemudian sistem-sistem yang dipakai itu jauh lebih maksimal dapat diakses oleh masyarakat. Nah, Pak, kalau masyarakat, kalau kita dilihat di Ambon ini kan bukan cuma kaum muda saja yang ada atau orang-orang yang memang paham gadget. Ada juga misalnya ibu-ibu yang sebagian belum mengerti, yang sudah tua tidak mengerti. Lalu juga ada penyandang disabilitas. Itu KPU juga untuk dua kaum ini, maksudnya untuk orang tua dan juga kaum disabilitas, bagaimana nanti strateginya supaya mensosialisasikan tahapan pemilu nanti 2024? Iya, jadi makanya tadi saya katakan bahwa biasanya model sosialisasi KPU itu kita skemakan dengan sasarannya atau segmennya itu kita pisahkan. Nah, dua segmen tadi, segmentasi pemilih untuk pemilih perempuan dan kemudian pemilih disabilitas itu masuk dalam dua segmen yang memang menjadi sasaran dari sosialisasi dan pendidikan pemilih di KPU secara nasional. Karena memang salah satu prinsip melaksanakan pemilu di KPU adalah aksesibilitas. Artinya kita juga membaca bahwa penyandang disabilitas adalah elemen penting yang harus dilibatkan di dalam proses pemilu. Nah, biasanya ada kerjasama dengan organisasi teman-teman yang beraktivitas dengan penyandang disabilitas, dan pada setiap momentum biasa kita melibatkan tadi teman-teman disabilitas tadi, dan di beberapa sosialisasi khusus segmen pemilih disabilitas juga ada. Nah, kalau untuk pemilih perempuan tentu kalau kita mencermati data pemilih kita, itu jumlah pemilih perempuan pasti lebih dari pemilih laki-laki. Maka tentu penting pendidikan pemilih untuk pemilih perempuan itu
gencar kita laksanakan. Tinggal kita akan melihat nanti ya, karena yang kita obrolkan ini kan masih gagasan yang belum belum kita bakukan secara kelembagaan menjadi program di KPU Kota Ambon. Oke, nah Pak, tadi ada bicara juga soal daftar pemilih, tapi itu mungkin nanti akan saya tanyakan nanti ini Pak. Lalu saya mau tanyakan, ini kalau kita bicara soal partisipasi pemilu, ini tentu tidak jauh-jauh dari GoalFood. Ada orang yang memilih untuk tidak ikut mencoblos. Itu tentunya banyak terjadi. Tapi kalau melihat data dari yang tadi Pak sudah paparkan, kalau pemilihan yang terakhir itu lumayan partisipasinya 80-85%. 81%. Nah Pak, kalau berdasarkan hasil analisis KPU Ambon lah, potensi golput nanti di 2024 apakah masih ada? Iya, memang agak sulit juga kita menganalisa berkaitan dengan golput ini ya, karena ya lagi-lagi itu kembali menjadi hak dari setiap warga negara. Nah, tapi sebagai warga negara yang baik, harapannya adalah dia dapat menentukan pilihan dan aspirasinya pada momentum politik ini dengan ikut berpartisipasi. Nah, ikut memilih. Nah, tentu saya tidak mengatakan bahwa golput 100% tidak ada, ya bisa saja ada. Bisa saja ada karena saya katakan tadi ini adalah hak dari warga negara yang kami tidak berkewenangan untuk masuk dan mencampuri sampai ke situ. Tapi sebagai lembaga penyelenggara kita berharap bahwa setiap warga negara bertanggung jawab terhadap proses demokrasi yang dilaksanakan di negara, sehingga setiap warga negara yang baik harusnya ya menentukan pilihan di dalam momentum-momentum tadi, sehingga kita bisa menghasilkan lewat momentum ini kita bisa menghasilkan pemimpin mulai dari tingkat nasional sampai daerah, dan kemudian kita bisa menentukan wakil-wakil rakyat kita yang ada di parlemen. Nah, sehingga tentu pendidikan itu harus juga menjadi penting bagi teman-teman yang hari ini merupakan elemen yang mewakili masyarakat. Dalam hal ini adalah partai politik. Nah, karena kita ketahui yang masuk dan kemudian menjadi peserta di dalam pemilu nanti adalah partai politik, salah satunya, untuk duduk mendapatkan suara rakyat dan kemudian duduk mewakili masyarakat di parlemen tadi. Nah, sehingga memang pendidikan politik karena penting di partai politik juga karena yang memiliki konstituen langsung di tingkat masyarakat, di basis-basis masyarakat adalah partai politik. Maka harapan kita bahwa ya seminimal mungkin lah golput itu kalaupun ada, kita usahakan seminimal mungkin, sama-sama diusahakan. Oke, nah kalau golput, selain golput nih kan Pak, ada juga kabar-kabar hoax yang biasanya beredar menjelang pemilu. Itu juga yang membuat banyak orang jadi enggan ikut berpartisipasi. Ada juga yang membuat adanya keributan lah. Nah Pak, kalau KPU Ambon sendiri untuk menyikapi nanti misal adanya potensi hoax tentang pemilu, tentang apapun itu berkaitan dengan pemilu nanti di 2024 nanti, bagaimana? Iya, jadi wacana tentang berita hoax yang beredar di media-media sosial ini memang sudah menjadi bacaan tersendiri untuk KPU secara kelembagaan, dan saat ini memang KPU di tingkat pusat, KPU RI juga sedang melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk membicarakan berkaitan dengan penanganan berita hoax dan lain-lain. Nah, sehingga nanti akan ada dalam peraturan-peraturan KPU yang menjadi dasar regulasi kita untuk melaksanakan itu juga akan mengatur khusus tentang hal-hal tadi, berita hoax tadi. Nah, saat ini memang sedang dibicarakan dengan kementerian terkait berkaitan dengan bagaimana menangani berita hoax di momentum politik nanti.
Nah, Pak, tadi kan setiap saya tanya selalu bilang nanti di pusat masih membahas ya, Pak. Berarti artinya kemarin PKPU yang sudah disahkan kan yang kemarin Pak Iya. itu belum final, belum membahas semuanya sampai dengan partisipasi. Kemudian kan kalau mau dibilang untuk jadwal kapan penetapan daftar pemilih tetapnya kan sudah ada. Itu nanti di 2000 ya betul kan ya Pak? Nanti di 2022 14 Desember. Nah, terus gimana Pak? Dalam PKPU juga belum menjelaskan soal bagaimana nanti menangani hoaks, lalu nanti strategi untuk pemilu 2024 nanti belum dijelaskan secara rinci. Nanti bagaimana eksekusinya di lapangan? Iya, karena maksud saya belum final karena kan dasarnya adalah pada peraturan KPU yang menjadi dasar kita melaksanakan setiap tahapan. Nah, di KPU RI saat ini sudah mengeluarkan atau mengesahkan dua PKPU kalau tidak salah, terakhir saya lihat 2 PKPU, termasuk salah satunya adalah berkaitan dengan program jadwal dan tahapan. Nah, di dalamnya itu sehingga nanti karena kita ketahui kan tahapan pemilu ini akan baru dimulai nanti pada tanggal akhir bulan Juli nanti, dimulai di tanggal 29. Nah, itu adalah tahapan verifikasi partai politik. Nah, peraturan KPU berkaitan dengan verifikasi partai politik pun sementara masih digodok. Nah, belum dikeluarkan untuk disahkan. Nah, nanti dalam setiap tahapan, misalkan daftar pemilih juga harus ada PKPU berkaitan dengan daftar pemilih. Nah, nanti berkaitan dengan misalkan tadi berita hoaks berarti bagaimana pengelolaan model sosialisasi media sosial, ada PKPU berkaitan dengan itu. Nah, nanti kemudian makanya yang saya katakan ketika pemilu ini nanti banyak peraturan KPU yang dikeluarkan untuk menjadi dasar kita melaksanakan tahapan. Nah, sampai hari ini semua proses tadi mulai dari peraturan perundang-undangannya, PKPU dan lain-lain itu sedang dipersiapkan untuk segera disahkan yang menjadi dasar nanti bagi kami di tingkat daerah untuk melaksanakan setiap tahapan. Itu kuncinya di sana. Dasar pijak kita melaksanakan setiap tahapan di sana. Nah Pak, ini mumpung ngomong kan banyak aturannya, mungkin supaya juga masyarakat Tribuners juga mau tahu. Nanti sebenarnya apa sih bedanya pemilu 2024 nanti dengan pemilu-pemilu yang sebelumnya? Apakah akan tambah susah? Ya, tentu pengalaman kita melaksanakan pemilu serentak sudah ada pengalaman pertama itu di pemilu 2019. Nah, di 2024 ini saya menggunakan bahasa tantangannya lebih tinggi ya karena dalam satu tahun itu 2024 ada 2 momentum besar yang dilaksanakan secara serentak. Nah, yang pertama adalah pemilu, itu memilih presiden, kemudian DPRD, mulai dari tingkat pusat sampai daerah, kemudian DPD. Dan nanti di bulan November itu adalah pemilihan kepala daerah serentak, artinya bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia di 2024. Jadi di tahun ini ada 2 momentum besar yang dilaksanakan secara serentak. Kita punya pengalaman pertama secara serentak pemilu itu ada di 2019 dan kami sebagai penyelenggara menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu kita benahi. Ya, masyarakat pun merasa bahwa itu adalah sesuatu yang cukup berat. Kemudian perlu dipersiapkan, direncanakan dan kemudian dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan membaca beberapa evaluasi kekurangan tadi. Nah, makanya saat ini pun model kerjanya kalau dulu kita 1 tahun sebelum tahapan itu mulai mempersiapkan, tapi saat ini 2,5 tahun. Ya, kalau dihitung mulai dari akhir bulan Juli, maka ya 2,5 tahun kita sudah mulai mempersiapkan tahapan pemilu. Karena memang ya tadi ini serentak dan tantangannya tentu sama dengan di 2019.
sebagai penyelenggara kita menganggap bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah karena ini serentak. Kemudian yang tentu berbeda adalah jumlah peserta pemilunya. Sampai hari ini kami update yang sudah mengakses sistem di Sipol itu ya lumayan banyak, cukup banyak, dan yang mulai 29 sampai Agustus itu nanti ada tahapan verifikasi partai politik, dan itu adalah tahapan yang cukup menguras tenaga, pikiran bagi KPU dan teman-teman peserta partai politik, sehingga ya itu yang kita anggap bahwa tantangan, dan kemudian berbagai hal di dalamnya, kendala-kendala, masalah di dalamnya akan dibaca, kemudian dikemas dalam peraturan KPU, sehingga dalam proses teknis pelaksanaannya kita bisa berjalan selancar mungkin. Oke, berarti tapi intinya KPU Ambon siap untuk menghadapi pemilu 2024 nanti. Oh, bukan KPU Ambon saja, KPU se-Indonesia siap, harus siap, kita siap. Nah Pak, ini kan ngomong tadi Pak sudah singgung sedikit ini soal partisipasi pemilih kan juga tergantung dari partai politik. Tadi juga sudah bilang sudah ada yang mengakses Sipol, ini sudah lumayan banyak. Kalau di Ambon sendiri sudah berapa banyak partai yang mengakses Sipol, dan ada tidak Pak partai baru yang sudah mulai mendaftar? Iya, jadi pendaftaran partai politik ini kan nanti dilakukan di tingkat pusat. Jadi bukan di daerah. Jadi pimpinan atau pengurus partai di tingkat pusat juga yang akan mendaftarkan juga verifikasi. Mendaftarkan partainya di KPU RI. Nah, verifikasi administrasi dan faktualnya yang akan dilakukan di daerah. Tapi pendaftaran secara nasional itu dilakukan di KPU RI, termasuk mengakses Sipol itu adalah pimpinan atau pengurus pusat partai politik yang ada di tingkat pusat, DPP-nya. Kata lainnya begitu. Nah, yang sampai hari ini mengakses sistem informasi partai politik Sipol di KPU RI, kita update per hari ini itu sudah 38 partai untuk partai nasional, dan partai lokalnya ada 7 partai lokal di Aceh. Kalau partai lokal ini kan di Aceh. Nah, itu sudah 7 untuk partai lokal. Jadi ada 43 partai. Apa kalau partai lokal di Ambon ada? Oh, nggak ada. Partai lokal itu kan cuman berlaku di Aceh saja. Coba gini. Oke Pak, lanjut ya Pak. Ini tadi sudah terkait dengan partai, tapi tentunya soal partai kita mau mengukur, kita kembali lah ke tema untuk pemilu, untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat nanti KPU mau bikin apa. Tapi mungkin apa ini kan Pak, kalau bisa dibilang kita mau bicara mengukur tingkat partisipasinya, tentu ini tergantung berapa sih jumlah pemilihnya. Nah, yang jadi pertanyaannya Pak, berapa jumlah pemilih berkelanjutan dari tahun 2019 di Kota Ambon? Terakhir kita pleno penetapan jumlah daftar pemilih berkelanjutan, itu terakhir kita ada di angka, Kota Ambon ada di angka 307 ribuan. Nah, ini kan proses penetapan data pemilih ini saat ini di KPU itu dilakukan per bulan, tiap bulan kita update. Nah, terakhir yang sudah kita tetapkan itu untuk semester kedua itu di tahun ini itu sudah triwulan kedua itu sudah 307 ribuan. 307 ribuan pemilih, ya. Itu yang terdata, bukan cuma dari yang pemilu 2019 kemarin saja? Oh enggak, terdata. Termasuk ada data baru, kemudian ada data yang kita TMS-kan, tidak memenuhi syarat, ada yang meninggal atau apa. Yang terakhir jumlah yang ditetapkan itu pemilih yang aktif, itu sejumlah 307 ribu pemilih. 7 ribuan sekian lah pemilih. Artinya angka ini akan terus fluktuatif, dia bisa naik, bisa turun, karena kan selain di dalamnya ada elemen
pemilih baru. Kalau pemilih baru berarti harus ditambahkan pemilihnya. Atau bisa jadi ada pengurangan karena ada yang tidak memenuhi syarat TMS, ada yang meninggal, ada yang pindah domisili, ada yang pindah daerah dan lain-lain. Jadi ya itu yang apa namanya yang terus diupdate per bulannya. Tapi Pak, kalau data dari KPU Pusat, ini tadi kami baru yang kita dapat update-annya, itu katanya daftar pemilih nanti 2024 itu menurun. Tapi berbeda, di Ambon justru malah meningkat dari sebelumnya. Ya, kalau dengan angka hari ini, kita di pemilu 2019 kan ada di angka 200.000 lebih lah, 270-an kalau tidak salah. Nah, kalau di yang terakhir kita tetapkan itu sudah ada di angka 300. Ya, 7 ribuan. Nah, ini bisa meningkat karena yang saya katakan tadi, Ambon di Maluku ini kan Ambon karakteristiknya tersendiri ya, karena dia ibu kota provinsi. Jadi arus keluar masuk penduduk itu kan cukup tinggi. Dia cukup tinggi dan kita ketahui bersama bahwa Ambon semakin hari semakin padat. Nah, kalau kita berhitung sampai dengan 2024 kan berarti tentu tiap tahunnya kan ada, misalkan pemilih pemula, ada anak sekolah yang lulus sekolah, berarti dia lulus sekolah kalau ada di kisaran umur 17 tahunan kan dia sudah memiliki hak dan berhak untuk masuk di data pemilih. Baru untuk jumlah pemilih pemula saja kalau tiap tahun kita berhitung dari lulusan sekolahan kan sudah banyak. Iya. Sudah misalnya banyak. Tahun ini ada yang 16 tahun, tahun depan mungkin mereka sudah bisa terdaftar. Selanjutnya kan sampai 2024 ini kalau bisa dihitung ada 2 kelulusan lagi. Iya. 2 kelulusan. Nah, dengan sekian banyak sekolah yang ada di Kota Ambon kan gitu. Nah, Pak, kalau dari ini sekarang sudah mulai meningkat, lalu dengan ada tingkat kelulusan yang mungkin nanti akan juga banyak, lalu kemudian juga nih Ambon juga semakin padat, ada akses keluar masuk yang juga semakin banyak. Kalau menurut Pak sendiri nih, nanti kira-kira pemilih dari Kota Ambon pada pemilu 2024 nanti itu ada berapa banyak? Menurut Pak lah kira-kiranya. Saya kira di angka 300.000 lebih lah. Kita biasanya kalau perkiraan kami di situ ya, artinya angka 300.000 lebih, di 300 sampai dengan 350-an paling maksimal ya di Kota Ambon memungkinkan untuk angka itu, karena saya kira kan kalau kita melihat perkembangan ya masyarakat juga kan ya hari ini banyak yang sudah melakukan proses pembuatan data-data kependudukan untuk KTP dan lain-lain. Nah, tapi tentu itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini, ya Capil yang tentu memiliki data valid berkaitan dengan berapa banyak pertambahan penduduknya. Dan tentu ya KPU juga sumber datanya dari Capil. Oke ya Pak. Jadi mungkin sebelum saya lanjut nih Pak, ini ada juga beberapa pertanyaan dari Tribuners. Ada 2 ya? 1. Oke. Ada 1 nih Pak dari Tribuners kita, Pak Respi Leba. Ini Tribuners ini kayaknya dia selalu muncul Pak setiap kali ada dialog di Tribun Ambon. Ya, ini Pak yang ditanyakan, apa sih yang sudah dibuat partai politik dalam meningkatkan partisipasi pemilu? Partai politik. Oke, saya jawab sepengetahuan saya saja ya Pak Reski ya. Saya kira saat ini juga saya mengamati sepintas, teman-teman di partai politik juga sudah gencar melakukan konsolidasi internal kelembagaan, baik di tingkat pusat sampai ke daerah, karena momentum yang akan dihadapi ke depan adalah pendaftaran partai politik tadi. Nah, ini adalah tahapan awal bagi partai politik untuk dinyatakan sebagai peserta di pemilu di 2024 nanti. Nah, makanya sepintas saya mengamati teman-teman partai politik sudah melakukan konsolidasi
kelembagaan dari tingkat pusat sampai daerah, dan tentu eh, kegiatan-kegiatan internal berkaitan dengan ya model-model sosialisasi, diskusi-diskusi dan lainnya itu sependek yang saya amati ya lumayan banyak yang dilakukan teman-teman partai politik yang mungkin saya tidak tahu apa jangkauannya ya, apakah sudah sampai dengan masyarakat luas ataukah masih sebatas anggota partai saja. Itu yang saya ketahui. Oke, jadi begitu ya Tribuners, khususnya Pak Reski Leba. Jadi memang dari partai politik pun sudah juga mulai gencar nih untuk supaya bisa menarik minat partisipasi dari masyarakat. Ya tentunya pasti itu juga kan menguntungkan bagi mereka dan karena KPU. Tentu kan mereka butuh anggota. Butuh anggota dan kembali merapikan internal anggota-anggota partainya lah. Dan tentunya memang KPU juga sudah menyiapkan strategi-strategi yang tadi sudah disampaikan di awal, ada sosialisasi nanti, ada juga desa pemilu. Peduli pemilu. Jadi begitu ya Tribuners. Nah, mungkin kalau Tribuners kalau memang ada pertanyaan selanjutnya, ini kita masih punya waktu kira-kira 5 menit ya. Ini bisa mungkin Tribuners untuk menanyakan, untuk bisa ditanyakan ke Pak Dev kalau mau pertanyaan terkait dengan bagaimana sih KPU mau bikin apa nanti untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di pemilu 2024, boleh langsung di kolom komentar. Nah, Pak, mungkin saya lanjut. Oke, Pak, kalau dari Pak sendiri, bagaimana sih komitmen Bapak dalam komitmen Bapak untuk supaya bisa pemilu nanti dan juga pilkada berjalan dengan lancar, lalu kemudian indikator-indikator yang mendukung kesuksesan pemilu termasuk dengan partisipasi masyarakat ini bisa tercapai? Iya, kita menyadari sungguh bahwa ini adalah momentum besar, pesta demokrasi, pesta rakyat, yang tentu tidak bisa kemudian hanya menjadi tanggung jawab KPU saja sebagai penyelenggara atau teman-teman penyelenggara Bawaslu, DKPP dan lainnya. Tapi juga tentu kami menyadari sungguh bahwa peran stakeholder lainnya dalam hal ini adalah pemerintah, kemudian pihak keamanan, TNI, Polri, tokoh-tokoh masyarakat, dalam hal ini tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga agama, sampai ke basis yang paling bawah itu menjadi elemen penting yang selalu harus kita koordinasikan dan kerjasamakan. Nah, semua stakeholder pimpinan kelembagaan di tingkat pusat dan tingkat daerah, kita ketahui bersama bahwa menjadikan agenda pemilu ini adalah agenda utama yang hari ini benar-benar dianggap penting baik di tingkat pemerintah maupun penyelenggara. Nah, harapan kami juga hal itu juga menjadi tanggung jawab di kalangan masyarakat. Dalam hal ini adalah ya bagaimana membangun kesadaran itu mulai dari kelompok terkecil, misalkan di keluarga, di rumah, di lingkungan dan lain-lain, sehingga benar-benar ini menjadi pesta demokrasi, pesta rakyat yang tidak hanya KPU sebagai garda terdepan untuk melaksanakan ini, karena sukses pemilu kami tetap berprinsip bahwa ini adalah sukses bersama, bukan cuma KPU, sehingga kerjasama setiap elemen baik itu pemerintah maupun masyarakat sangat penting, dan KPU sangat membutuhkan itu. Tanpa itu, saya kira kami pun sulit untuk melaksanakan setiap tahapan persiapannya. Nah, Pak, kalau sejauh ini, bagaimana sih kerjasama KPU dengan instansi lainnya terkait dengan pemilu nanti? Apakah ada respon baik, misalnya dari di Dukcapil, apakah ada respon baik dari mereka supaya mungkin bisa terus memberikan data ke KPU untuk ini data yang meninggal atau yang baru mencapai umur 17 tahun dan sebagainya? Setiap stakeholder, lembaga-lembaga pemerintah, kemudian partai politik, lembaga-lembaga kemasyarakatan, sampai di tingkat paling bawah di desa, sejauh ini
punya kerjasama yang baik dengan KPU, dan kita juga secara internal membentuk yang namanya Badan Koordinasi Kehumasan di KPU, yang setiap aktivitas kita update, dan harapannya ya tentu karena setiap tahapan pekerjaan persiapan pemilu ini akan dilaksanakan, tentu harus berkoordinasi dengan semua pihak yang ada di tingkat pemerintah, baik itu pemerintah daerah, kemudian keamanannya TNI Polri, Kejaksaan, Disduk Capil, pemerintah di tingkat desa sampai di tingkat bawah, dan organisasi-organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, organisasi adat dan lain-lainnya. Saya kira tetap harus dikoordinasikan, karena ya tadi hari ini banyak elemen yang kemudian akan dipakai oleh KPU, yang memiliki kewenangan bukan di KPU, kewenangannya ada di lembaga-lembaga lain tadi, sehingga ya kerjasama dengan KPU sampai hari ini sangat baik, dan tentu kita akan menjaga itu koordinasi lintas lembaga, sehingga ini menjadi menjadi harapan bersama bahwa tahapan ini lancar, aman, dan kemudian sukses sampai dengan hari pelaksanaannya. Oke. Nah, dan ini ya, Tribuners, jadi begitu ya. Mungkin terakhir ya Pak, pertanyaan dari saya. Bukan pertanyaan ini, mungkin Pak bisa sampaikan apa harapannya Bapak ke masyarakat nanti supaya terkait dengan pemilu 2024 ini? Iya, harapan saya masyarakat bisa lebih berpartisipasi aktif, tentu dalam hal tidak hanya mengakses informasi, tapi juga berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemilu di 2024. Baik itu kegiatannya yang bersumber dari KPU maupun mungkin kegiatan dari pemerintah daerah atau pemerintah di tingkat desa, ataupun dari lembaga-lembaga lain yang memang melaksanakan kegiatan dalam rangka menuju ke pemilu 2024. Sehingga harapan kita tadi, sarana sosialisasi ini kan tidak cuma lewat media, lewat alat peraga dan lain-lain, tapi orang-orang ini bisa menjadi agen-agen informasi di tingkat masyarakat bahwa bagaimana tahapan persiapan pemilu, dan kemudian bagaimana proses ini dilaksanakan, sehingga ya benar-benar ini menjadi pesta demokrasi. Dan karena ini dilaksanakan serentak, maka harapan kami ya semua masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi ini. Itu mungkin. Oke. Nah, jadi mungkin itu ya, Tribuners, ini sudah 30 menit ya. Kita berbincang terkait dengan KPU mau buat apa untuk meningkatkan partisipasi pemilu. Dan Pak, mungkin untuk closing statement-nya, boleh Pak, saya minta mungkin sampaikan ke Tribuners nanti kira-kira bagaimana sih tahapan pencoblosan nanti di dalam TPS. Mungkin ini masih seperti yang Pak bilang 2,5 tahun, tapi mungkin kami Tribun Ambon juga ikut ya, maksudnya memberikan panggung ke KPU supaya bisa mensosialisasikan bagaimana sih pemilihan nanti di 2024. Oke Pak, silakan. Iya, tentu yang pertama saya ingin menyampaikan kepada seluruh halayak bahwa pastikan diri masing-masing kita terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih. Kemudian setelah terdaftar sebagai daftar pemilih, pelajari atau ketahui informasi berkaitan dengan peserta pemilu, tentu partai politik, kemudian calon-calonnya seperti apa, dan kemudian teknis pelaksanaan bagaimana menyampaikan suaranya itu harus walaupun seminim, tapi harus ada informasi berkaitan dengan itu, bagaimana tata caranya, kemudian sampai teknisnya, lokasi TPS dan lain-lain, dan pastikan diri Anda terdaftar di daftar pemilih, sehingga dalam menyampaikan suaranya itu kita mengetahui
sama-sama bahwa Ya. bagaimana cara yang sah dan tidak sah itu pengetahuan yang paling minim, tapi usahakan itu harus ada. Nah, selain itu tentu ya sebelum ke TPS untuk menyampaikan suaranya, ya peserta pemilu dalam hari ini adalah partai politik, kemudian calon-calon anggota DPR-nya, DPD-nya, juga calon presidennya, juga latar belakang, visi misi, dan lain-lain yang perlu diketahui oleh masyarakat. Harapan kami pemilih juga harus tahu itu, sehingga benar-benar memilih itu sesuai dengan pilihan dan tertanggung jawab. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, dan jangan pernah, sebagai masyarakat, jangan pernah bosan untuk mencari akses informasi, pengetahuan tentang pemilu dan proses persiapannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak. Oke. Ya, jadi begitu ya Tribuners, terima kasih banyak Pak untuk 30 menitnya sudah berbagi, dan ini juga bisa menambah informasi bagi kami. Apa nih? Hah? Apa? Oh. Dari Tribuner. Oke, jadi itu Pak, makasih banyak sudah berbagi di tribunambon.com. Nah, mungkin dari saya, memilih itu bukan kewajiban, tapi hak kita sebagai masyarakat. Jadi jangan sia-siakan hak kalian, jangan sampai justru hak kalian malah dirampas. Terima kasih sudah menyaksikan special interview hari ini bersama dengan KPU Kota Ambon. Semoga sehat selalu dan masyarakat Kota Ambon tetap waspada dengan cuaca yang sedang terjadi. Selamat sore dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.